Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Baik, Pak Surya, di segmen ini kita akan coba menyampaikan beberapa emiten yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi perdagangan IHSG yang hari ini terus melaju ya Pak ya. Kita lihat memang meskipun seperti yang Anda katakan 5.400 itu menjadi level krusial yang harus ditembus dulu ya Pak Surya. Apabila ini menjadi level konfirmasi apakah indeks akan melaju atau tidak, dan nampaknya aksi profit taking kecil-kecil sudah mulai terbentuk nampaknya pagi hari ini. Bagaimana Anda melihat dan saham-saham apa saja yang Anda jagokan Pak Surya? Silakan. Ya, mungkin saham-saham perbankan ya seperti Mandiri atau BRI itu juga menarik ya. Atau BNI pun sebetulnya juga cukup menarik sih ya. Nah itu memang saham-saham perbankan itu saya lihat penurunannya year to date juga cukup dalam. Karena memang mungkin dari profitability mungkin agak turun ya tahun ini ya. Tapi itu kan sudah lewat lah yang buruknya mungkin dapat dibilang kan sudah lewat lah. Yeah. Jadi kemungkinan tahun depan itu mungkin bisa rebound tinggi ya. Nah kemudian juga saham-saham telekomunikasi yang tadi mungkin sudah diutarakan kan Telkom juga itu menjadi pilihan juga, termasuk Excel juga sih sebetulnya. Terus juga mungkin yang diuntungkan oleh adanya policy dari Biden, misalnya kalau Biden menang ya. Misalnya saham seperti Aneka Tambang atau Inco ya. Aneka Tambang kan diuntungkan karena mereka kan memproduksi ferronikel juga ya, kemudian juga ada trading emas juga, dan kemudian Indonesia juga kan sedang mengembangkan Indonesia Battery ya, yang salah satunya mungkin bahan bakunya itu terutama dari Antam ya. Itu menjadi faktor yang menjadi menarik ya buat Antam saat ini. Baik, kita coba ulas satu persatu dari sektor perbankan dulu ini Pak Surya ya. Kita lihat tadi Anda sarankan Bank BRI ya. Bank BRI menjadi salah satu pilihan karena kita lihat hari ini juga naik hampir 2%, tepatnya di 1,97% di level 3640. Dan bagaimana Anda melihat pergerakannya? Lebih kepada buy posisi untuk saat ini atau masih buy on weakness? Jadi BRI ini kan satu-satunya saham Big Five kali ya, Big Four juga yang belum mengeluarkan laporan keuangan ya kan. Dan rencananya hari Rabu ini mereka akan mengeluarkan laporan keuangan untuk Q3 ya. Baik. Jadi saya juga pengen lihat juga seperti apa. Itu mungkin sudah diantisipasi. Biasanya kan kalau sebelum laporan keuangan keluar, kalau misalnya diperkirakan bagus, seringkali orang sudah antisipasi harganya naik juga gitu ya. Itu kan ke satu. Kemudian kedua juga penurunannya kan sudah cukup dalam juga ya beberapa waktu terakhir ya. Tapi memang level sekarang itu kan kenaikan sudah cukup dalam, cukup tinggi juga ya untuk jangka pendek ya. Jadi kemungkinan masih ada faktor bisa terkoreksi juga ya untuk saat ini ya. Yes, kenaikan dalam 1 bulan terakhir ini memang cukup kencang Pak, dari 3120 menuju level 3600-an seperti hari ini, memang penguatan yang signifikan untuk pergerakan dari Bank BRI. Jadi kalau menurut Anda rekomendasi yang bisa diberikan, apakah kita menunggu sedikit ada pelemahan baru kita masuk beli di Bank BRI, atau current price pun masih boleh dengan resisten yang mungkin bisa Anda sampaikan sampai sejauh mana? Saya lebih suka kalau agak turun dulu sih ya. Turun dulu dikit, tapi kelihatannya agak susah juga ya sentimen positif soalnya ya. Marketnya lagi itu dia Pak. Beberapa yang memang Anda rekomendasikan kebetulan hari ini sedang mengalami penguatan yang cukup kencang. Jadi pada saat kita mengambil posisi ada sedikit pelemahan agak sulit karena memang lagi sedang naik juga nih posisinya. Jadi apakah current price boleh Pak kita masuk di Bank BRI? Ya kalau secara harga historis sih sebetulnya saat ini juga masih diskon ya terhadap average-nya dia ya. Selama historis ya. Tapi memang kalau bisa jangka pendek ya kenaikan yang cukup tajam dalam sebulan ini kan mungkin menjadi ada kemungkinan terjadi profit taking juga ya. Karena yang lumayan juga tuh belasan persen ya itu ya kenaikan berarti ya. Iya. Berarti kan itu cukup tinggi juga gitu. Jadi lebih kepada jangka pendek atau menengah panjang sebaiknya kalau kita bicara? Lebih menengah panjang sih. Berarti medium to long ya Pak ya? Ya. Baik, medium to long untuk investasi di Bank BRI dengan peluang resisten sampai seberapa jauh Pak? Harusnya sih mendekati harga 4.000 lagi ya harusnya ya. Baik, sampai dengan 4.000. Itu dia untuk Bank BRI. Berikutnya ada Bank Mandiri yang juga Anda rekomendasikan posisi beli begitu. Apakah strateginya sama? Naiknya lebih kencang Pak, 2,07% di 6175. Nah kalau Mandiri ini kan secara valuasi lebih murah dari BRI kan. Lebih murah dari BRI dan hasilnya kemarin Q3 juga cukup bagus kalau saya lihat ya. Di antara dibandingkan bank lain ya. Performanya cukup bagus. Jadi itu juga membuat, tapi sama juga sih ceritanya. Kenaikannya cukup tajam juga ya. Kenaikan juga cukup tajam juga. Jadi memang resiko profit taking itu memang terjadi di beberapa saham ini juga gitu ya.
Iya, Tapi iya. memang kalau misalnya sudah normal sih sudah terlambat juga karena harga juga mungkin udah naik lagi ya kalau untuk medium sama long term sih ya. Apalagi kalau asing udah mulai masuk ya, itu mungkin kita susah sih. Itu Untuk dia. mendapatkan harga murah ya seperti bulan-bulan lalu gitu ya. Iya, karena memang levelnya sedang tinggi-tingginya dalam 1 bulan terakhir ya, baik BRI Iya, maupun Bank Mandiri. Jadi sebaiknya memang lagi-lagi mungkin investasi yang bisa Anda sarankan medium to long juga ya Pak ya? betul. Baik medium to long investment dengan posisi gain atau cuan yang bisa didapatkan di sana sampai level ke berapa Pak? Ya, secara saat ini sebetulnya sih masih cukup menarik ya secara historis ya. Cuman Oke. memang ya seperti saya katanya kalau short term mungkin masih ada resiko profit taking kan. Jadi kalau misalnya profit taking terjadi kan kita bisa beli lebih murah ya. Betul. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, euforia ini berlanjut, Ya. itu kemungkinan harganya kan bisa kembali naik ya. Yes. Tapi kalau saya lihat sih kenaikan itu kan tidak mungkin terjadi terus-menerus ya. Pasti ada terjadi pelemahan dulu kan harusnya ya. Iya, karena kita lihat juga akan sangat cukup kencang karena hari ini saja Bank BRI maupun Bank Mandiri juga masuk dalam deretan saham-saham yang banyak dibuy atau dibeli oleh investor asing atau foreign sell. Kita lihat foreign buy hari ini kita lihat Bank BRI pertama Pak dengan nilai sekitar 66,9 miliar, kemudian Bank Mandirinya masuk sudah 27,7 miliar rupiah. Di urutan 1 kedua ini BRI kemudian Bank Mandiri net foreign buy. Berarti memang akan cukup kuat ini melaju untuk pergerakan dari kedua saham yang Anda rekomendasikan, Pak. Tapi belum signifikan sih, kalau 60 miliar itu belum signifikan ya, 20 miliar sih belum ya. Karena mungkin masih baru pagi begitu Pak, baru opening. Ya. Apakah Anda melihat bahwa ini juga akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati juga untuk investor apabila ingin masuk di kedua saham ini? Ya, karena saham-saham ini kan sebetulnya kan lokal-lokalnya sih udah mensupport ya. Iya, Tapi betul memang Pak. belakangan kan asingnya yang belum masuk ya. Tapi minggu lalu saya lihat sih memang BRI, BCA, Telkom sama Mandiri itu memang banyak dibeli asing ya. Termasuk Iya. Astra juga ya satu lagi mungkin. Nah, itu Oke. memang yang menarik dari saham-saham itu kan kalau begitu asingnya masuk, Mm-mm. harga sahamnya untuk turun terlalu dalam itu kan agak sulit ya. Agak sulit betul Pak. Iya, apalagi dengan sentimen market yang lagi positif ya, euforia seperti saat ini gitu. Oke, itu dia untuk kedua saham Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Berikutnya, Telkom tadi sudah kita ulas Pak ya, memang Ya. masih fair value-nya menarik di atas 4 ribuan. Ya. Bagaimana dengan Antam? Hari ini juga sudah naik 1,33%. Pergerakan dalam 1 bulan terakhir pun tidak jauh berbeda dengan Bank Mandiri, Bank BRI dalam kondisi penguatan yang signifikan dari 700-an sampai ke level 1140 hari ini Pak. Berarti sudah luar biasa dalam 1 bulan terakhir saja. Iya. Mungkin ini level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir kayak Iya. tadi bilang ya. Kalau biasanya kan 1000 misalnya kan kata orang-orang kan biasa turun lagi ya kalau Itu dia Pak. ini tidak terjadi karena cerita-ceritanya banyak yang mendukung ya. Jadi dimulai dari cerita mengenai baterai ya, Indonesia Baterai, kemudian juga Iya. penaikan harga emas yang mulai mungkin kemungkinan naik ya. Betul. Ya itu memang membuat saham ini menjadi menarik ya, yang sebelumnya mungkin orang tidak begitu suka, saat ini jadi menjadi salah satu saham pilihan juga ya untuk tahun depan ya. Itu dia. Jadi memang itu yang membuat harga ini, apalagi sekarang level 1100 itu kan dapat dibilang resistennya katanya udah nggak kelihatan gitu kan, jadi Sky's the limit begitu Pak ya. Iya gitu kan, jadi itu membuat orang-orang jadi Oke. menarik juga gitu kan. Baik, tapi tidak kemahalan Pak di 1100-an seperti saat ini untuk masuk di Antam dari level awal tahun di level 700-an. Karena memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya level tahun ini yang paling tinggi adalah di 1140 ini Pak. Iya. Ceritanya sih menarik sih ya, ceritanya menarik, jadi itu yang mendukung Penguatannya ya. di Antam ini juga gitu. Baik, lebih kepada untuk investasi jangka panjang juga kalau kita bicara mengenai Antam, kemudian dengan beberapa berita yang menyelimutinya begitu. Ya, kelihatan menengah panjang juga saat ini ya. Oke. Jadi biasanya memang short term, tapi saat ini kan dengan banyak cerita-cerita tadi kan menjadi menarik dia, juga ya untuk menengah maupun panjang ya. Ya, Tapi harga memang emas. kita tunggu pelaksanaannya seperti apa kan. Indonesia Battery ini kan masih belum rencananya belum terlaksana kan. Betul Pak. Nah, seperti sebetul apa kan itu orang mulai melihat juga kan. Kalau misalnya tertunda-tunda kan mungkin juga kepengaruh juga. Gitu. Yes, memang kalau kita lihat perkembangan mobil listrik dari sisi otomotif ya, memang ini setengah menjadi perhatian banyak pihak karena banyak juga akhirnya produsen-produsen otomotif yang mengeluarkan produknya di Indonesia dan sudah dijual begitu. Dan responnya pun positif nampaknya. Jadi memang peluang apabila kita membuat pabrik baterai begitu untuk menyuplai mobil listrik ini kan akan sangat besar kansnya begitu dan peluangnya juga akan sangat menjanjikan Pak Surya. Ya. Baik, jadi Antam pun kita bisa mengambil posisi level saat ini Pak di 1140 untuk mengambil posisi beli. Ya.
Oke, current price masih boleh kita masuk dengan Antam dan seberapa kuat penguatan dari Antam dengan data-data ataupun berita-berita positif yang masih menyertai perjalanannya ke depan ini? Ya, kalau lihat kinerja sih kan belum ada cerita itu kan belum price in ya. Iya. Jadi kinerja tapi Q3 kan lumayan juga ya, kemarin nggak terlalu jelek gitu ya. Nah, 1.100 mungkin level yang bisa dilihat juga kalau misalnya ingin ada sedikit penurunan ya. Oke. Tapi kelihatannya sih memang hari ini mungkin sulit ya. Hari ini kan memang sentimennya juga positif ya. Oke. Jadi memang mungkin ya susah ya. Tapi kalau mau aman misalnya 1.100 mungkin level yang menarik sih. Sedikit ada tekanan baru kita ngambil posisi beli ya Pak, di 1.100-an. Baik. Pak Surya, sayang sekali waktu terbatas, ini ada beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan, 2 dari sektor perbankan, Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, dan juga Aneka Tambang atau Antam yang bisa menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor maupun traders hari ini. Dan kami ingatkan, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Pak Surya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Surya. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Dan kami akan kembali di segmen berikutnya dengan beberapa informasi menarik untuk Anda sesaat lagi.